Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks ya. Kali ini kita akan bahas sub tema yang berjudul eigenvectors dan eigenvalues ya. Jadi vektor eigen dan nilai eigen gitu ya. Kita tahu bahwa bentuk ya persamaan dari matriks itu ada di materi sebelumnya atau di video sebelumnya, yaitu matriks A ya, kali X sama dengan Y ya. Ini ya, matriks A kali X sama dengan Y ya. Jadi matriks A dan vektor Y itu kita tahu bahwa yang diketahui dua matriks itu ya, A dan Y, dan yang kita cari adalah X-nya ya. X-nya itu adalah ditransformasi dari matriks A ke dalam vektor Y. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang eigenvectors dan eigenvalues, kita akan mendapatkan bentuk persamaan seperti yang ditunjukkan pada file ini ya. Matriks A kali X sama dengan lambda kali X gitu. Jadi A-nya itu matriks A ya, kemudian dikali dengan X sama dengan lambda kali X. Jadi lambda ini adalah eigen value-nya ya, atau nilai eigen. Sedangkan A adalah eigenvektor atau vektor eigennya. Jadi kalau kita disuruh mencari eigenvektor, maka kita cari A. Kalau kita ingin mencari eigen value, maka kita cari lambdanya ya, lambdanya. Namun untuk mendapatkan eigenvektor, kita terlebih dahulu harus mendapatkan eigen value-nya ya, nilai eigennya atau lambda itu. Oke. Kemudian juga ada ya yang nanti kita kenal namanya eigenline ya, atau garis eigen. Itu nanti akan kita peroleh pada saat ingin mencari eigenvektor. Nah, bentuk persamaan yang di atas ini, AX sama dengan lambda X, itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan ini ya, A minus lambda I kali X sama dengan 0. Jadi lambda X-nya pindah ke kiri ya, pindah ke kiri, maka dia menjadi minus ya. Dia menjadi minus. Kemudian I itu adalah matriks identitas ya. Jadi tanpa dia dan ada dia, maka tetap saja hasilnya adalah lambda ya. Lambda kali I itu berarti tetap lambda ya. Jadi kalau kita lihat di persamaan itu, A kali X berarti AX ya, kembali ke persamaan awal tadi. Kemudian lambda I kali X tetap hasilnya adalah lambda X, hasilnya min. Kalau kita kembalikan ke kanan, maka dia menjadi plus gitu. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapatkan ini ya,
Jadi dari sini dia menjadi bentuk persamaan ini. Jadi ketika kita ingin mencari X, maka rumusnya menjadi inverse dari matriks A dikurang dengan lambda I kali dengan 0. Maka hasilnya adalah 0. Nah, kita akan menggunakan ya, kurang lebih 3 bentuk persamaan ini ditambah dengan yang ini. Ya, ditambah dengan yang itu, determinan matriks A kurang lambda I itu sama dengan 0. Ya. Jadi itu konsekuensi dari bentuk persamaan yang sebelumnya ini ya. X sama dengan A minus lambda I inverse ya dikali 0. Maka determinan dari A minus lambda I itu harus hasilnya adalah 0. Yang menunjukkan bahwa matriksnya itu kalau menunjukkan bahwa ini matriks A minus lambda I itu tidak dapat menjadi sebuah inverse gitu ya. Oleh karena itu harus memiliki determinan 0 ya, determinannya harus 0. Nah, ini 3 bentuk persamaan. Yang pertama ini, yang ini pertama ya. Kemudian yang ini pertama, kemudian yang ini kedua, dan yang ketiga itu yang ini. Ini ketiga ya. Itu harus dihafal ya. Harus dihafal, diingat. Karena itu akan digunakan terus ya dalam pembahasan eigenvektor. Kita lanjut ke contoh. Contoh pertama, kita disuruh menemukan nilai eigen dari sebuah matriks A, yaitu 4, minus 1, 2, 1. Maka matriks kita menggunakan bentuk persamaan yang ketiga ya. Matriks A kurang lambda I itu sama dengan 0 ya. Dari determinannya itu hasilnya adalah 0. Maka kita cari dulu ya A minus lambda I, berarti A nya itu matriks A 4 minus 1 2 1, kemudian dikurang dengan lambda kali I, lambda matriks identitas itu 1 0 0 1 ya, 1 0 0 1. Maka yang pertama dikerjakan itu adalah lambda dikali dengan matriks identitas ya. Ketika lambda dikali dengan matriks identitas ya, 0 1 1 lambda kali 1 0 0 1. Ini hasilnya adalah lambda 0 0 lambda ya. Sehingga ketika dikurangi dengan matriks A, maka hasilnya adalah yang ini ya, 4 minus lambda, kemudian minus 1 tetap, 2 tetap, kemudian 1 minus lambda. Setelah itu kita determinankan gitu ya.
determinankan A minus lambda I itu ya. Yang di bawahnya sini ya. Yang ini. Maka ketika kita mendeterminankan bentuk yang sudah ada ini, maka didapatkan 4 minus lambda kali 1 minus lambda ya, tambah 2. Jadi masih diingat ya bagaimana mendapatkan determinan dari matriks 2 kali 2 ya. Jadi yang ini dikali dengan ini dikurang dengan ini dikali dengan ini ya. Hasilnya adalah yang ini. Nah, kemudian ketika kita kalikan 4 minus lambda kali 1 minus lambda, maka hasilnya adalah lambda kuadrat minus 5 lambda tambah 6 ya. Itu matematis bisa dikalikan bisa dikalikan masing-masing ya. Bisa kita kalikan 4 kali 1 ya, tambah 4 kali minus lambda, tambah minus lambda kali 1, tambah minus lambda kali minus lambda. Hasilnya ini. Nah, lambda kuadrat minus 5 lambda tambah 6 itu kita bisa faktorkan ya, menjadi lambda minus 2 kali lambda minus 3 ya. Jadi ketika difaktorkan hasilnya ini gitu ya. Faktorkan ya, dipisahkan. Sehingga ketika ini sama dengan 0 gitu ya, maka lambda bisa bernilai 2 atau lambda bisa bernilai 3 ya. Sehingga kita bisa tuliskan lambda pertama itu adalah 1, lambda kedua adalah 3 gitu. Jadi ini adalah 2 eigenvalues ya. Jadi nilai eigen yang kita sudah dapatkan dari matriks 2 kali 2. Nilai eigennya juga ada berjumlah 2 ya. Ada berjumlah 2. Kalau matriks 3 kali 3 nilai eigennya ada 3 nantinya. Oke. Nah, ini contoh matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3 ya, sama kurang lebih caranya ya. Ada matriks A 2, 3, minus 2, 1, 4 dan seterusnya itu sampai minus 5. Kita mau mencari nilai eigennya, maka dia akan dapat 3 nanti. Nah, kita cari dulu tentu dari sini kita akan mendapatkan ketika dikali dengan minus lambda kali matriks identitas ya, maka hasilnya adalah ya, kalau kita kalikan ya, ini kita kalikan dengan dikurangi dengan matriks identitas itu berarti gini ya. Sini lambda ya. Lambda 0, 0. Sini 0, sini lambda 0, sini 0, 0, sini lambda gitu. Jadi lambda setelah dikali dengan matriks identitas juga berarti menjadi matriks identitas 3 kali 3 ya. Maka hasilnya seperti ini. Ini kita kurangi dulu ya.
Kita kurangi dulu, baru kita mencari determinannya. Nah, itu hasilnya harus 0 ya. Hasilnya harus 0. Jadi ketika kita mencari determinannya, sebelumnya kita harus selesaikan dulu yang di dalam. Kita kurangi, maka hasilnya adalah 2 minus lambda ya. 3 minus 2, kemudian baris kedua itu 1 lambda 4 minus lambda 0, kemudian baris ketiga 2 10 minus 5 kurang lambda ya. Kemudian kita apakan ya. Jadi hasil determinannya seperti ini ya. Seperti ini hasil determinannya. Kemudian kita yang akan dideterminankan ya, seperti itu. Kemudian kita determinankan dia seperti cara biasa. Kita misalkan kita menjadikan acuan baris pertama, kita menjadikan ini baris pertama sebagai acuannya, maka didapatkan 2 minus lambda dikali dengan 4 minus lambda ya. Jadi kalau yang 2 ini 2 minus lambda ini berarti kita mencari determinannya dari sini ya. 4 minus lambda kali minus 5 kurang lambda ya. Dikurang dengan minus 2 kali 10. Minus 2 kali 10 itu minus 20 ya. Karena dikurang berarti jadi plus. Makanya bentuk pertamanya tuh ini. Ya. Kemudian selanjutnya dikurangi lagi ya. 3 dikali dengan, nah berarti yang kedua ini kan, ini ya. Ini yang akan diolah ya untuk dicari determinannya. 2 kali minus 5 minus lambda ya 1 kali minus 5 minus lambda dikurang dengan minus 2 kali 2 ya. Itu hasilnya yang ini ya. Nah yang berikutnya minus 2 kali yang ini yang dideterminankan. 1 kali 10 kurang 4 minus lambda kali 2 ya. Yang ini hasilnya ini. Nah kemudian itu diolah ya semuanya ya secara matematis, maka akan didapatkan sampai di sini ya. Didapatkan minus 1 plus lambda kali 1 minus lambda kuadrat ya. 1 minus lambda kuadrat berarti 1 minus lambda kali 1 minus lambda. Nah itu harus hasilnya sama dengan 0 ya. Ini harus hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, sehingga lambda bisa kita peroleh, dia bisa 1, dia bisa 0, minus 1, dia juga bisa bernilai 1 dan 1 ya. Satunya ada 2, sehingga lambda 1 itu kita bisa tuliskan minus 1, lambda 2 itu 1, lambda 3 itu 1.
ya. Itu dari bentuk persamaan yang ini ya. Karena hasilnya harus 0 ya. Kalau untuk hasilnya 0 berarti lambda yang pertama ini, yang ini dia harus minus 1 ya, supaya 1 kurang 1 itu 0. Sehingga hasil akhirnya 0 ya. Apapun yang dikali dengan 0 pasti 0. Kemudian yang lambda yang kedua ini dia harus 1 gitu ya, supaya hasilnya 0. Yang 1 kurang 1 kan 0. Jadi ini hasilnya lambda 1, 1, lambda 2, lambda 1 minus 1, lambda 2, 1, lambda 3, 1. Oke. Kita lanjut tadi eigen value ya, atau nilai eigen. Kita lanjut bagaimana membahas tentang eigen vektor. Nah, eigenvektor itu ditentukan oleh corresponding eigenline. Ya. Nah, eigenline itu seperti apa? Nah, coba kita lihat di dalam contoh ini. Yang pertama, ini ada bentuk persamaan matriks A kali X sama dengan lambda kali X. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama yang kita punya. Rumus ya, rumus yang kita punya, di mana A itu adalah 4, 1, 3, 2. Nah, 4, 1, 3, 2 ini kita cari determinannya ya, kita cari determinannya untuk mendapatkan nilai eigen ya. Eigen determinannya itu harus 0, maka didapat seperti ini. 4 minus Y kali 2 minus Y sama dengan dikurang dengan 1 kali 3 ya, sama dengan 0. Atau hasilnya menjadi seperti ini ya. Y kuadrat lambda kuadrat minus 6 lambda plus 5 ya. Kemudian kita menjadikan dia faktor ya. Jadi lambda kuadrat minus 6 lambda plus 5 kita jadikan faktor, dia menjadi seperti ini ya. Itu kalau kita kalikan hasilnya adalah lambda kuadrat minus 6 lambda plus 5. Maka dari situ kita bisa dapatkan lambdanya itu adalah 1 atau 5 ya. Atau lambda 1, 1, lambda 2, 5 ya. Itu adalah nilai eigen yang kita dapat dari matriks 4, 1, 3, 2. Nah, sekarang kita ingin mencari vektor eigen ya. Vektor eigen. Kita menggunakan bentuk persamaan yang pertama ya. Bentuk persamaan pertama itu matriks A kali X sama dengan lambda kali X. Oke ya, ini adalah bentuk persamaan yang pertama yang kita punya yang di sini ya. Nah, ini bentuk persamaan pertama matriks A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, kita masukkan matriks A berapa ya. Kemudian matriks X berarti hanya ada 2 baris 1 kolom ya, X1, X2. Kemudian lambdanya kita menggunakan pertama lambda yang pertama itu 1 ya. X-nya X1, X2. Ini diolah, dioperasionalkan menjadi seperti ini ya. Ya toh? Kan dapatnya dari mana? 4 kali X1 tambah 1 kali X2 sama dengan X1. 1 kali X1 ya. Jadi perkalian matriks ya. Perkalian matriks kan berarti ini dikali dengan ini ya.
Kemudian berikutnya yaitu yang ini dikalikan dengan ini ya. Nah, sehingga didapatkan yang ini ya, hasilnya ini ya. Nah, setelah itu kita bisa dapat tuh berarti ya, 4x1 tambah x2 sama dengan x1. Berarti x2 sama dengan ya, yang ini. Berarti x2 sama dengan x1 kurang 4x1 ya. 1 kurang 4 berarti minus 3 ya, 3x1. x2 sama dengan minus 3x1. Oke, sehingga itu adalah ya, x2 dan x1 itu yang kita peroleh di sini. Itu yang disebut dengan eigenline. Eigenline ya. Nah, eigenline ini yang kita isi pada matriks X ya, matriks X1. Karena nanti ada matriks X2 karena itu karena nilai eigen ini kan ada 2, sehingga matriks X itu juga 2 gitu. Ada X1, ada X2 gitu. Ya, jadi X2 dan X1 ya, X2 dan X1 itu, X2 dan X1 ini bukan yang ini ya, bukan yang dimaksud, bukan yang ini ya. Bukan yang, belum yang ini ya, belum. Jadi X1 dan X2 itu adalah dari hasil nilai eigen 1. Nanti hasil nilai eigen 2 itu juga punya X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 yang ini adalah yang namanya eigenline ya. Eigenline. Jadi eigenline-nya dari nilai eigen 1 itu adalah berapa? 1 dan minus 3 ya. Jadi ini kan X2 sama dengan minus 3 X1 ya. Berarti kalau X1-nya 1, maka X2-nya adalah minus 3. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Jadi X1 ya, X1 sama dengan 1 dan minus 3 ya. Itu adalah vektor eigen ya, dengan line eigennya itu 1 dan minus 3 pada nilai eigen 1. Nah, sekarang kita mencari eigenline atau garis eigen pada nilai eigen. Kita kan punya 2 nilai eigen. Nilai eigen 5 ya. Nilai eigen 5. Maka menggunakan bentuk persamaan yang sama ya, seperti ini, diperoleh ketika dimasukkan dengan persamaan AX sama dengan lambda X, maka diperoleh seperti ini. Dari sini kita bisa memperoleh berarti X2 itu sama dengan X1 ya. Dari sini ya, dari sini kalau kita lihat berarti X2 sama dengan 5x1 dikurang dengan 4x1 ya. Hasilnya kan berarti x1 ya.
Jadi X2 sama dengan X1. Atau jika X1-nya 1 berarti X2-nya 1 ya. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, itu adalah X2 ya. Simplest eigenvector ya. Simplest eigenvectornya itu ada dua ya, X1 dan X2. Yang kalau eigenvectornya itu ditandain dengan huruf yang tebal ya. X itu kan tebal, berarti itu eigenvector. Simple eigenvector. Sedangkan garis eigen itu yang di dalamnya ya, 1 dan 1 ya. Jadi garis eigen tuh ada 4 berarti ya. Ada 4. Ada punyanya eigen, nilai eigen 1 dan punyanya nilai eigen 5 ya. Punyanya nilai eigen 5 itu 1 dan 1, sedangkan punyanya nilai eigen 1 itu adalah 1 dan minus 3. Itu eigen, itu garis eigennya. Sedangkan X1 yang ini serta yang X2 yang ini itu adalah simple eigenvector. Simple eigenvector. Oke ya. Nah, bagaimana untuk yang vektor 3 kali 3 ya? Kurang lebih sama ya. Kita pertama akan mencari nilai eigennya dulu. Setelah kita mendapatkan nilai eigen, ada eigen lambda 1, lambda 2 dan lambda 3 ya. Nah, baru jadi di sini kita dapat lambda 1-nya itu adalah 1 ya. Lambda 1-nya itu udah ya 1, 2 dan 3 ya. Lambda 1-nya 1, lambda 2-nya 2, lambda 3-nya 3. Dapat dari mana? Dari sini. Dari sini ya. Sorry, bukan itu. Dapatnya itu dari sini. Dari sini ya. Itu lambdanya yang pertama adalah 2 ya, atau lambdanya juga bisa yang itu lambda kuadrat minus 4 lambda tambah 3 ya. Itu kalau kita faktorkan kan berarti 3 dan 1 ya. Jadi lambda 3 dan lambda 1. Jadi kalau kita faktorkan kan lambda minus 1 dan kali lambda minus 3 ya. Ya tidak. 1 kurang 3 kan minus 4 ya. Ya, sehingga lambdanya tuh bisa 2 atau 1 atau 3 ya. Lambda 1 atau bisa lambda 1 1, lambda 2 2, lambda 3 3. Nah, kalau sudah dapat nilai eigennya, maka kita bisa dapatkan vektor eigennya gitu ya. Eigenvektor yang pertama X1-nya itu eigenvektor yang pertama itu 1 0 minus 1
kemudian eigenvektor yang kedua itu 2, 1, dan 0. 2, 1, dan 0 untuk lambda 2 ya. Nah, lambda 3-nya itu didapatkan 1, 2, dan 1. Jadi kalau vektor 3 kali 3, maka kita akan mendapatkan 3 nilai eigen, kemudian 3 vektor eigen ya. Vektor eigennya juga 3. Sedangkan lain eigennya itu ada 9 ya. Ada 9 lain eigennya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang Cayley-Hamilton teori ya. Theorem. Jadi teori Cayley-Hamilton ya. Teori yang bagaimana memanfaatkan matriks yang sudah kita peroleh ya. Matriks yang sudah kita peroleh untuk mendapatkan nilai inverse-nya. Kemudian nanti juga kita akan memanfaatkan itu semua untuk mendapatkan bentuk-bentuk matriks yang kuadratik ya. Itu kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.